buat gereja YouTube. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya agar ketika video muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Dan jangan lupa juga bagikan video ini ke grup WhatsApp dan grup Facebook, biar banyak jiwa lagi dimenangkan dan diberkati. Yuk kita sama-sama menjadi berkat dan berdampak dengan membagikan video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman yang di Tuhan Yesus kasihi. Bertemu kembali dengan saya di channel kesayangan kita ini, Gereja YouTube. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga kita semua tetap sehat-sehat saja. Amin. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan video terbaru. Mari kita dengarkan bersama-sama. Saya ingin menyampaikan bagaimana Adam versi Injil. Versi Injil ya. Kalau untuk bawa Alkitab, silakan buka kitab Kejadian ya, ayat 1 dan seterusnya. Saya bacakan dari Injil ya, biar antum tahu betapa indahnya Islam. Antum bisa bandingkan dengan Adam versi Injil alaihissalam. Judulnya Manusia Jatuh ke Dalam Dosa. Ayat pertama, adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Jadi menurut Injil, hewan paling top siapa? Ular. Yang paling cerdas siapa? Ular. Kalau kita biasanya kancil yang cerdas, ini ular paling cerdas. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Jadi iblis datang dalam bentuk apa? Ular. Tentulah Allah berfirman. Jadi setan berkata, wahai Hawa. Jadi Hawa yang digoda. Kalau dalam Al-Quran apa? Ada. Tentulah Allah telah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Benar kan Hawa? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pepohonan di dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Lihat, di sini Hawa bercerita, Allah bilang sama kita, jangan kau Hawa dan Adam makan buah itu, kalau makan nanti apa? Mati. Ternyata waktu mereka makan, mati atau tidak? Tidak, berarti Allah ngibulin mereka. Paham tidak? Berarti dikibulin, ditakut-takutin. Waktu mereka makan, mereka tidak mati, berarti Allah bohong dong. Ini yang buat narasinya ini salah dia waktu nyusun. Nah, itu dia videonya teman-teman ya. Ternyata Ustadz ini pernah diusir, di mana dia pernah berceramah di Aceh. Dan bukan hanya di Aceh, menurut saya di beberapa tempat dia tidak diterima. Mungkin saja karena terlalu banyak membahas ayat Alkitab, mungkin ya. Tapi kita tidak tahu kalau ada masalah yang lain. Nah teman-teman, oleh karena itu kita akan meluruskan kekeliruan Ustadz dari pola pikirnya yang begitu keliru memahami ayat Alkitab, di mana dia katakan bahwa Allah itu menakut-nakuti Adam dan Hawa pada saat itu, dan dia ngibuli Adam dan Hawa. Nah teman-teman, mari kita buka ya, kita perhatikan baik-baik kisahnya di dalam Kejadian 3 ayat 2 sampai nanti ayat ke-6 aja kita lihat. Nah, Kejadian 3 ayat 2 sampai ayat 6. Begini firman Tuhan. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu. Nah, ini awalnya ular menggoda Adam dan Hawa pada saat itu. Ini berkatalah perempuan ini kepada ular. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Artinya semua buah pohon yang ada di dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman
Nah, ada pengecualian di sini, pohon pengecualian. Semua buah pohon yang ada di sekitar taman ini boleh kamu makan, kecuali yang ada di tengah-tengah taman itu. Ada di tengah-tengah taman itu ada 2 pohon di tengah-tengah taman, yaitu buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan yang satunya buah pohon kehidupan. Nah, di situ dikatakan Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, ada penambahan firman dari Hawa di sini ya. Padahal Tuhan tidak pernah memberikan kata raba di situ. Hanya Allah berkata yang ada di tengah-tengah taman jangan kau makan. Nah, tapi perempuan ini menambahkan firman. Nah, itulah kesalahan-kesalahan manusia yang memang dia suka memodifikasi firman, menambahi firman. Nah, ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu. Nah, ini dialog mereka. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, padahal perempuan itu sudah berkata, kami mati kalau kami makan itu. Nah, tapi ular berkata, tidak, kamu tidak akan mati. Nah, dia meyakinkan perempuan itu. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi, lihat di ayat yang kelima, masih perkataan ular di sini. Tetapi Allah mengetahui. Nah, ular ini berkata, engkau tidak akan mati kalau kamu makan buah itu. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ini si ular ini memberikan satu harapan kepada Hawa. Dia berkata, kalau engkau makan, engkau tidak mati, malah engkau akan sama seperti Allah. Itu harapan dari iblis, meyakinkan Hawa agar dia melanggar apa yang difirmankan oleh Allah di taman itu. Ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, sampai di situ dulu teman-teman. Ternyata ular ini paling cerdik ya, sekalipun Ustadz Firanda tadi berkata bahwa menurut kita yang paling cerdik di antara binatang itu adalah kacil, tetapi kita tetap lebih percaya kepada firman bahwa ular itulah yang paling cerdik, karena pada saat itu setan atau iblis menyerupai wujud ular. Nah, jadi itu dia teman-teman ya. Jadi kematian di sini, di mana Ustadz Firanda berkata bahwa ternyata Adam dan Hawa tidak mati setelah memakan buah tersebut. Nah, itu kan berarti Allah ngibuli mereka, atau Allah nakut-nakuti mereka, atau Allah berbohong kepada mereka. Ya, buktinya bahwa Adam dan Hawa setelah makan buah itu mereka tidak mati. Nah, ini kekeliruan yang perlu kita jelaskan, yang perlu kita luruskan. Nah, kematian yang dimaksud di situ bukan kematian secara fisik. Nah, ada beberapa kematian, ada 3 bentuk kematian menurut Alkitab. Kematian yang pertama adalah kematian secara fisik, yang ditandai di mana nyawa berpisah dari tubuh. Nah, itu mati, tubuh mati, fisik mati ketika nyawa lepas dari tubuh atau nyawa terpisah dari tubuh. Nah, itu kematian yang pertama, kematian fisik. Nah, kematian yang kedua yaitu kematian rohani. Kematian rohani
yang ditandai dengan terpisahnya manusia itu dari Allah. Sekali lagi, terpisahnya manusia itu dari Allah, dan itu dikatakan kematian secara rohani. Dan kematian yang ketiga yaitu di mana kematian yang kekal di dalam neraka. Nah, itu yang dikatakan Alkitab, dan itu sesuai Alkitab. Nah, yang dialami oleh Adam pada saat itu dan Hawa yaitu kematian bentuk yang kedua, di mana mereka terpisah dari Allah, atau kematian rohani. Nah, jadi Ustadz Firanda di sini dia tidak bisa memahami kematian yang tiga bentuk ini, yaitu kematian fisik, kematian rohani, dan kematian kekal. Nah, itu yang dialami oleh Adam dan Hawa pada saat itu tentang kematian rohani, terpisah dari Allah. Buktinya, setelah mereka melakukan pelanggaran atau memakan buah tersebut, maka endingnya Allah mengusir mereka dari taman itu. Jelas Allah mengusir mereka dari taman itu. Dan coba kita lihat ayat 24. Begini firman Tuhan, Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur taman Eden ditempatkannya beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, ada penjagaan pintu taman itu, bahkan ada pedang. Nah, ada pedang yang bernyala-nyala supaya mereka tidak mengulurkan tangan lagi untuk memakan buah pohon kehidupan itu. Nah, karena ada dua macam tadi pohon ya di tengah-tengah taman itu ya, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan satu lagi pohon kehidupan. Karena kalau mereka makan itu, maka mereka akan hidup selama-lamanya kalau mereka memakan buah pohon kehidupan itu. Nah, jadi teman-teman, Allah tidak berbohong. Memang jelas bahwa ketika mereka memakan itu, mereka mati total secara rohani, terpisah dari Allah. Makanya Allah mengusir mereka dari hadiratnya. Nah, di mana sebelum mereka jatuh ke dalam dosa itu, mereka terlalu atau sangat dekat dengan Allah dan bisa berkomunikasi langsung dengan Allah, seperti mendengar suara manusia itu sendiri. Nah, setelah mereka memakan itu, mereka terpisah dari Allah. Nah, makanya yang dialami Adam dan Hawa, dia mengalami kedua kematian itu. Yang pertama mereka alami itu setelah mereka makan itu, yaitu kematian secara rohani. Setelah mereka makan itu langsung terpisah dari Allah. Dan yang kedua, di mana Allah berkata bahwa dari tanah atau dari debu tanah engkau diambil, dan di situ juga engkau kembalinya. Dan itu berbicara tentang kematian fisik. Nah, tentang kematian fisik, coba kita lihat Kejadian 5 ayat 5, di mana di situ dikatakan, jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Nah, ini baru mati secara fisik. Nah, mati secara fisik ya teman-teman, bukan mati secara rohani lagi. Nah, kalau di dalam 3 atau Kejadian 3 ayat 17 tadi itu masih bicara kematian rohani. Sedangkan di Kejadian 5 ayat 5 ini berbicara kematian fisik. Nah, itu dia teman-teman yang perlu kita luruskan. Memang Ustadz Firanda ini sama sekali tidak mengerti tentang Alkitab, karena dia beberapa kali bahas tentang Injil ya. Dan kelirunya lagi teman-teman, ketika dia berkata tadi bahwa kita lihat cerita Adam dan Hawa versi Injil. Nah, membedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru aja itu tidak bisa dia bedakan. Nah, sedangkan perjanjian lama itu sebutannya itu disebut kitab tanah, atau dalam terjemahan Yunaninya disebut Septuaginta, atau salinannya itu disebut Masoret. Nah, jadi itu bukan kitab Injil. Nah, jadi kitab Injil itu ada Injil Matius, Markus. Ya, kita bilanglah Injil itu dari perjanjian baru.
bukan perjanjian lama. Nah, dari situ Ustadz sudah memiliki kekeliruan atau tidak waras, tidak bisa lagi membedakan mana perjanjian lama, mana perjanjian baru, mana ada kisah Adam dan Hawa di dalam kitab Injil, yang adanya di dalam kitab perjanjian lama. Nah, itu dia teman-teman ya. Biarlah lewat video ini kita mengerti bahwa Allah benar-benar tidak berbohong dan tidak ngibuli dan tidak nakut-nakuti. Memang betul apa yang dikatakan oleh Allah bahwa ketika engkau memakan buah tersebut engkau akan mati. Mati di situ, mati secara rohani. Buktinya ada ketika Adam dan Hawa diusir dari hadirat Allah, terpisah dari Allah. Nah, itu dia teman-teman. Jadi tidak ada yang perlu kita ragukan di dalam kisah Adam dan Hawa ini. Sudah jelas-jelas baik hukuman bagi Hawa, baik hukuman bagi ular, hukuman bagi Adam, itu konsekuensi mereka itu bahkan sampai sekarang masih diterima oleh manusia itu sendiri. Seperti susah payah untuk mengandung, sakit saat bersalin. Ibu-ibu sekarang kan mengalami hal yang demikian. Itu konsekuensi itu dari Adam dan Hawa itu tadi. Dan ular itu menjalar dengan perutnya. Sampai sekarang ular itu menjalan atau berjalan melalui perutnya. Nah, yang ketiga, Adam dan Hawa bersusah payah mencari nafkah. Nah, jadi itu dia teman-teman, sudah genap apa yang difirmankan oleh Allah atau yang merupakan konsekuensi bagi Adam dan Hawa. Sampai sekarang diterima konsekuensi itu atau masih berlaku konsekuensi itu. Nah, itulah makanya ada Adam kedua. Nah, Adam kedua yang disebut di situ atau yang dimaksud oleh Alkitab itu, Adam kedua itu yaitu Yesus Kristus, di mana memperbaiki hubungan antara manusia dengan Allah. Dialah korban pendamaian itu, supaya kembali lagi hubungan manusia itu kepada Tuhan atau kepada Allah. Nah, jadi itu dia teman-teman. Biarlah kiranya melalui video ini kita bisa paham mengenai kisah Adam dan Hawa. Terima kasih teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Oke teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah cuplikan videonya ya. Saya mau sedikit berbagi firman Tuhan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Efesus 4:15. Bertumbuh di dalam Kristus, hidup diukur dari panjang, lebar, dalam, dan akhirnya tinggi. Apakah Anda bertubuh kerdil, atau apakah Anda seorang bayi kerdil rohani? Bayi-bayi kerdil dilahirkan dengan ukuran dan berat badan yang normal, tetapi pada masa kanak-kanak, sesuatu dalam kode genetik mengganggu pertumbuhan mereka. Analogi ini sangat jelas terlihat di antara orang-orang Kristen, di mana kita seharusnya berdiri tegak, kita malah merunduk. Di mana kita seharusnya melihat ke depan, kita justru melihat ke sekeliling. Di tempat yang seharusnya kita kuat, kita justru lemah. Kerugian bagi orang Kristen yang memiliki keterbatasan vertikal sangatlah besar. Mereka tidak dapat melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang tinggi. Alih-alih membubung tinggi seperti burung Raja Wali, mereka justru berdiri di antara kalkun. Mereka gagal melihat peluang dan rintangan. Tanpa melihat cakrawala dengan jelas, mereka mengembara di jalan yang tidak pasti. Tanpa peringatan, mereka selalu berada dalam keadaan terkejut, bahkan khawatir. Orang-orang Kristen harus bangun dan mengangkat dan melihat ke atas, tetapi di atas semua itu, mereka harus bertumbuh. Seperti seorang anak laki-laki berusia 15 tahun yang sedang bertumbuh, kita dipanggil untuk bertumbuh di dalam Kristus. Alkitab berkata, tidak. Sebaliknya kita harus menyatakan hal-hal yang benar dengan hati penuh kasih, sehingga dalam segala hal kita makin lama makin menjadi sempurna seperti Kristus yang menjadi kepala kita. Efesus 4:15. Potensi kita tidak dapat diukur dengan faktor manusia. Potensi kita harus diukur dengan rencana
rencana ilahi Allah. Masa-masa sulit sedang menimpa kita yang membutuhkan pria dan wanita yang bertubuh tegap. Berdirilah teguh, berdiri kuat, berdiri bersama, dan berdiri tegak. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kami sangat hormati dan kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya, untuk transportasi. Di sana kami memang sangat melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut. Apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih. Doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.